Baik, dan kita akan membahas bagaimana kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang bersama dengan pendiri NII Crisis Center sekaligus mantan pengurus Ponpes Al Zaitun, Ken Setiawan. Assalamualaikum, selamat sore, Bang Ken. Waalaikumsalam, selamat sore Bang. Baik, terima kasih. Sebelum kita bicara mengenai saling lapor ini, Anda sebagai mantan pengurus Ponpes Al Zaitun, bisa Anda ceritakan seperti apa bentuk ajaran sesat yang Anda sempat sebutkan kepada media? Ya, kalau bicara tentang Al Zaitun, kita harus melihat dua sisi ya, karena selama ini banyak masyarakat yang tidak paham terkait masalah Al Zaitun. Jadi di Al Zaitun ada sebuah struktur, namanya struktur teritorial dan fungsional. Teritorial itu yang bergerak di bawah tanah, yang orang banyak tidak tahu. Sifatnya clandestine atau gerakan intelijen, dan yang fungsional adalah yang sifatnya publik, yang berupa sebuah pesantren di Al Zaitun. Jadi ini sebenarnya satu paket yang tidak bisa dilepaskan. Namun banyak orang melihat, oh ini jangan melihat sisi radikalnya saja. Orang di sana toleran kok, di sana menerima perbedaan. Lah ini yang akhirnya membuat masyarakat kok jadi bingung. Ajarannya kelihatan aneh, bahkan identik dengan hal-hal yang kata masyarakat tadi, toleransi. Ada yang pendeta datang ke sana, ada yang bahkan nyanyian lagu Yahudi. Padahal sejatinya di sana adalah aslinya adalah sebuah gerakan makar mendirikan negara dalam negara, NI, Negara Islam Indonesia, yang dibungkus dengan ajaran Isa Bugis atau lembaga kerasulan yang bentuknya sebuah pesantren yang terbesar di Asia Tenggara, letaknya di Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. Baik, tadi Anda menyebutkan ada gerakan bawah tanah, ada gerakan yang terang-terangan seperti itu ya, Bang Ken ya. Kalau tadi mungkin kalau kita bicara yang terang-terangan, yang publik, ini bisa Anda jabarkan seperti apa yang sebenarnya publik pun ya bisa menilai sendiri kalau bicara terang-terangan. Tindakan seperti apa, Bang Ken? Ya, kalau yang intelijen tadi, mereka sebuah gerakan makar. Rukun Islamnya mungkin secara lafal sama, tapi tafsirnya berbeda, Mas. Misalnya, syahadat diartikan bahwa bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa bernegara selain negara Islam, maka dia dianggap kafir. Jadi mereka orang-orang yang takfiri, menganggap orang yang di luar kelompok itu semua kafir. Terus mereka juga belum mewajibkan sholat. Mereka sholatnya dianggap belum sah karena negara kita Indonesia belum tegak hukum Islam. Makanya sholat yang kita lihat di sana juga sholatnya karena mereka dididik menjadi seorang gerawan, sholatnya pakai jas, pakai dasi. Nah itu yang terjadi. Zakat juga mereka tidak hitungan beras, mereka zakatnya bahkan menggunakan gantung-gantang rumah. Dan ayat zakat itu malah diartikan sebagai seorang pimpinan wajib mengambil harta seorang jamaah, dan itu dianggap untuk membersihkan diri. Jadi ada yang sampai jual tanah, jual rumah. Puasa Ramadan juga bukan puasa menahan lapar di bulan Ramadan, tapi adalah masa prihatin di mana seorang kelompok jamaah ini harus siap menderita totalitas dalam berjuang tadi, memberikan semua yang dimiliki untuk negara Islam. Dan yang kelima adalah ibadah haji. Ini juga unik, beda dengan ibadah yang lain. Nggak perlu ke Mekah, cukup ke Indramayu, Jawa Barat, ke Al Zaitun, dianggap sudah melakukan ibadah haji. Nah ini yang sebenarnya sudah tertutup, tapi kemarin disampaikan langsung malah justru oleh Panji Gumilang. Ini kan semakin terbuka sebenarnya. Ini yang akhirnya masyarakat mendapat jawaban. Ternyata nyambung antara NI dan Al Zaitun. Dan ini sudah ada penelitian dulu, Mas, dari MUI dan Kementerian Agama tahun 2002 yang hasilnya juga sama. Ada hubungan antara NII dan Al Zaitun. Ada hubungan kepemimpinan, ada hubungan dana, hubungan ajaran termasuk historis. Dan sayangnya belum ada fatwa dari MUI pada saat itu, dan Kementerian Agama juga tidak menindaklanjuti. Makanya kami berharap setelah ini rame, yang lama dibuka ditambah dengan penelitian yang baru, MUI mengeluarkan fatwa dan Kementerian Agama juga menindaklanjuti. Kami mengapresiasi pemerintah dalam hal ini Polhukam, Pak Wapres juga sudah menginstruksikan agar masalah ini segera ditindaklanjuti supaya tidak menjadi polemik di masyarakat. Baik, jadi sebenarnya semakin hari sangat sulit membantah bahwa Zaitun baik-baik saja ya, Bang Ken ya? Ya, ini ada masalah gitu kan. Kalau tidak ya kami semua dari NII Crisis Center setiap hari menerima laporan dari korban yang semuanya adalah korban-korban dari gerakan NII yang pusatnya di Indramayu, Jawa Barat, di pesantren Al Zaitun. Itu nggak bisa bantah. Dan nanti semakin ke depan teman-teman juga akan tetap kita minta untuk bersuara supaya untuk menguatkan bahwa ini terjadi. Ini fakta, bukan isapan jempol bahwa NII itu ada bahkan di sekitar kita. Tapi mereka tidak nongol di permukaan. Mereka seperti virus dan ini bisa menimpa siapa saja, tidak pandang sisi usia, pendidikan, profesi.
semua orang bisa terpapar karena ini sifatnya seperti virus seperti COVID, Baik. Mas. Bahkan ada yang istilah COVID OTG, terpapar tanpa gejala. Ini yang juga kadang-kadang kita Baik. susah mengidentifikasi Bang di Ken, sekitar kita. kalau dari penjabaran Anda beberapa ya aturan yang nyeleneh tadi, termasuk mungkin yang banyak beredar di publik terkait tindakan asusila yang bisa ya dihapuskan dengan membayar 2 juta, itu bisa Anda elaborasi? Bukan hanya santri sebenarnya. Di Oke. sana yang punya dana bisa tebus. Bahkan Panji Gumilang sendiri pernah sebagai pimpinan pesantren Al Zaitun pernah dilaporkan terkait tindakan pelecehan seksual kepada pegawainya, kepada santrinya. Namun ya mungkin karena dianggap kurangnya bukti sehingga kasus itu tidak dilanjutkan. Tapi nanti ketika ada bukti baru ini pun bisa dilanjutkan kembali. Oke. Termasuk anaknya Panji Gumilang, Imam Proto juga pernah terkandung kasus pelecehan seksual. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru dan ini kita berharap aparat kita juga menindaklanjuti informasi-informasi ini karena ini bahaya sekali. Ini kelihatannya tadi toleran tapi ternyata ada sebuah gerakan yang ingin membahayakan negara, Mas. Oke, kalau Anda menyebutkan tadi bahwa ini kelihatannya toleran, baik gitu ya, tapi ternyata dengan aturan-aturan nyeleneh tadi membuat kita akhirnya bertanya tentang kredibilitas dan juga bagaimana pondok pesantren ini. Mengapa hal ini cukup lama gitu, Bang Ken, baru sekarang? Apa yang membuat aturan-aturan nyeleneh ini kelihatannya normal di mata pengikut dan orang-orang di sekitar ini? Ya, sebenarnya ini kan Al Zaitun bukan gerakan keagamaan sih ya. Baik. Ini adalah sebuah gerakan politik yang menggunakan agama sebagai kedok. Kalau bicara pesantren yang biasa-biasa, yang lain kan MUI sudah greget jalan, dibuat fatwa bahwa ini sesat. Namun karena mungkin ini berada di sebuah pesantren dan ini merupakan gerakan politik, jadi masyarakat melihat banyak pejabat juga yang hadir ke sana, akhirnya pihak-pihak yang meneliti ya menganggap wah ini jangan-jangan ini ada backupnya. Tapi kami nggak mau masuk ranah politiknya. Kami fokus pada bagaimana kami seorang yang sudah keluar, kami yang menyadari itu salah, kami memberikan informasi kepada masyarakat, kami mengedukasi dan kami membuka hotline pengaduan, kami menerima laporan dari masyarakat, kita identifikasi, investigasi dan kita rehabilitasi atau reideologi. Terakhir kemarin kita mengembalikan anggota NI yang sudah insaf di Sumbar itu 1.157. Jadi mereka yang sudah menyadari salah, mereka kembali berikrar kembali setia kepada NKRI yang sebelumnya anti Pancasila, anti terhadap pemerintah, menganggap negara yang tauhid. Alhamdulillah, puji syukur mereka bisa kembali lagi kepada masyarakat dan menyadari bahwa yang dilakukan adalah sebuah gerakan makar mendirikan negara dalam negara yang dilarang oleh agama, dilarang oleh negara. Jadi ini yang juga terus kami lakukan sosialisasi dan setiap hari kami mendapatkan laporan, baik itu dari orang tua santri, ada yang santri sendiri, ada yang korban NI, ada yang lingkungannya, sehingga ini yang nanti akan tetap kami publish. Nah, begitu, baik, Mas. Bang Ken, Anda sendiri waktu itu menjadi pengurus ya, aktif di tahun berapa dan keluar di tahun berapa? Saya di NI Al Zaitun tahun 2000 sampai 2002. Oke, sampai 2022. Berarti kalau kita bicara ajaran sesat ini, dari kapan Bang Ken sudah ada ini atau pengetahuan Anda? Dari awal sebenarnya ini adalah sebuah gerakan makar, Mas. Mendirikan negara dalam negara, mereka mengaktualisasi Quran dalam tindakan, mereka bahkan tadi sudah nggak sholat itu mengatakan bahwa sholat belum wajib itu dari awal berdiri. Jadi Al Zaitun itu berdiri 1993. Baik. Secara yayasan legalnya itu 94, dibangun keseluruhan 96 dan diresmikan oleh Pak Habibie pada saat itu tahun 99. Jadi kalau dari awal berdiri itu sudah 30 tahun mereka berdiri sebenarnya. Dan anehnya sampai hari ini masih eksis kan, ini menjadi persoalan. Bahkan dulu penelitinya dulu kan Pak Kiai Pak Wapres yang sekarang di istana, Menteri Agama sudah berkali-kali juga. Nah ini kan menjadi pertanyaan. Tapi kami sebagai orang yang pernah di dalam, kami tidak putus asa. Kami tugasnya bagaimana untuk mengembalikan teman-teman yang sudah terpapar untuk kembali lagi ke masyarakat. Menarik, Bang Ken. Untuk teman-teman yang sudah terpapar dan akhirnya kembali lagi ke masyarakat, menyadari bahwa itu satu kesalahan. Apa yang, ya tentunya Bang Ken pun paham tentang ini. Apa yang membuat mereka akhirnya sadar bahwa ini ada yang salah? Kalau dari sudut pandang Anda? Ya, bicara negara Islam, kami kan berawal dari hal itu, kan rahmatan lil alamin. Semakin belajar di negara Islam, kami semakin menderita, kami semakin tertekan, bahkan kami dikejar-ajar aparat. Dulu kami setiap hari ya melakukan kriminal atas nama agama, nyuri, ngerampok, bahkan korban yang lapor ke kita hampir semua menipu orang tuanya.
Jadi karena orang tua dianggap kafir, ada yang sampai orang tuanya ditipu dengan kehilangan barang, nabrakin motor, nabrakin mobil, sampai ada yang mecahin alat laboratorium yang nilainya bukan puluhan juta, sampai ratusan juta. Nah ini kan gerakan ini akhirnya mengakibatkan, kalau kami menyebutnya ini lebih bukan dari sekedar aliran sesat, ini tragedi kemanusiaan atas nama agama. Ya. Komunis yang jahat sekalipun, itu yang dibantek adalah orang-orang yang di luar kelompok. Ini bicara negara Islam. Anggotanya dimiskinkan hartanya atas nama infak bernegara Islam. Ada yang jual kendaraan, jual tanah, jual rumah. Jadi dimiskinkan hartanya atas nama infak mendirikan negara Islam. Dihancurkan akhlak dan akidahnya. Orang yang tadinya baik, bergaul dengan beda agama, dengan beda kelompok, ketika sudah bergabung, semuanya orang dikafirkan. Hanya dia yang masuk surga, yang lain masuk neraka. Tiba-tiba kita menjadi panitia seleksi masuk surga, Mas. Jadi ini dihancurkan akidah dan akhlaknya, dihancurkan masa depannya. Orang yang sekolah, kuliah, bekerja harus berhenti dari dunia, harus fokus di sana. Ini kan lengkap, tragedi kemanusiaan, kejahatan kemanusiaan atas nama agama, dan ini dibungkus dengan nama pesantren. Ini kan menurut saya ini tidak bisa dibiarkan. Jadi kami dan kawan-kawan, kemarin saya mewakili kawan-kawan melaporkan Panji Gumilang ini, ya tujuan kami di samping untuk menghentikan langkah Panji Gumilang, kami juga berharap ini menjadi langkah aparat, karena kami menindaklanjuti kemarin informasi dari Pak Mahfud MD, dari Pak Wapres. Kami yakin ini ada keadilan, dan saya yakin tidak ada yang kebal hukum. Kalau dari suara ya Pak Mahfud, Pak Wapres, Pak Maruf Amin ya, bahwa dan Anda juga hampir sepakat bahwa ya ada penyimpangan, seperti ada hal yang salah. Tapi yang menarik juga ada seratusan lebih ya wali yang juga melaporkan Anda terkait ini. Mereka tidak terima karena disebutkan ini katanya hoax atau apa. Bagaimana pembelaan Anda terkait laporan balik dari orang-orang yang mendukung Zaitun ini? Kami menghormati setiap orang punya hak yang sama, ini demokrasi. Jadi kami menghormati proses hukum yang ada. Boleh ditambahkan Bang Ken, mengapa mereka punya keyakinan yang sangat tadi, ada ratusan loh, seratusan lebih yang melaporkan balik. Kenapa Bang Ken? Ya yang jelas kami juga nanti akan menyampaikan ke publik. Jadi wali santri kan bukan hanya mereka, kami ada wali santri yang juga korban. Bahkan ada orang tua santri yang juga ya akhirnya kecewa karena anaknya sampai depresi, stres, gila karena di Al Zaitun. Juga nanti kami akan sampaikan kawan-kawan juga yang pernah menjadi muadhof. Nanti insya Allah akan kami undang juga untuk tampil ke TV menceritakan sebenarnya apa yang terjadi di sana. Apakah yang saya sampaikan benar atau salah. Begitu Mas. Jadi tuntutan Anda bahwa Zaitun harus dibubarkan dan Panji Gumilang harus dihukum, atau ada hal lain yang ingin Anda sampaikan? Jangan dibubarkan, Mas. Al Zaitun itu kan dibangun juga dari dana umat. Baik. Jadi ibarat gelas yang sudah terisi kopi, jangan ditambah air putih, walaupun putih banyak nanti kayak tumpah. Tapi dibersihkan dulu, kopinya dibuang, diisi dengan air yang baru. Jadi nanti akan steril. Kalau cuma ditambah air atau diganti gula dan segala macam, karena memang 80% santri yang ada di Al Zaitun adalah orang tua yang anggota NI. Jadi memang ini menurut saya baru awal ketika ada proses penindakan terhadap Al Zaitun, karena nanti harus rehabilitasi tadi. Perlu energi yang banyak, dan saya rasa ini menjadi tanggung jawab dari Kementerian Agama beserta kementerian dan lembaga terkait, karena memang ini sudah sangat terstruktur. Jadi kalau cuma tadi diganti gurunya, apa, seluruh santri yang di sana itu adalah anak santri yang orang tuanya NI. Hanya 20% yang kita kategorikan hanya sebagai korban promosi Al Zaitun. Jadi ada orang tua yang melihat pesantren bagus terus sekolah ke sana. Ini yang kadang-kadang kita kategorikan orang nggak ngerti, jadi tiba-tiba menyekolahkan di sana. Ini yang juga akhirnya banyak benturan. Ketika anak yang non-NI, di sana ada istilah namanya santri luar dan santri dalam. Santri luar adalah santri yang orang tuanya non-NI. Santri dalam itu adalah santri yang orang tuanya adalah NI. Kalau yang santri luar, nanti ketika disampaikan doktrin NI, ini banyak yang mental. Ada yang stres, yang depresi, gila. Dan ini ketika mereka sampaikan kepada orang tuanya, takut, akhirnya dipendam sendiri, menjadi permasalahan tadi. Ada yang depresi, ini yang banyak kita dapat laporan dari masyarakat. Nah nanti kita akan angkat supaya masyarakat juga tahu bahwa fakta-fakta yang ada di Al Zaitun. Baik, terima kasih Bang Ken Setiawan atas waktunya dan juga keterangannya di MNC News Now. Salam sehat, selamat beraktivitas Bang. Terima kasih. Sama-sama.